Expos bersama saya Ika Yuniati, masih bersama di Move On Movie on TV Selopos Media Group. Hari ini kita kedatangan salah satu para pemain dan juga kru dan juga sutradara dari film horor tanah air yang juga lagi happening. Seperti yang kita tahu, akhir-akhir ini film horor cukup banyak di bioskop. Cukup banyak peminatnya juga, banyak yang nonton juga. Nah, salah satunya yang akan tayang adalah film Kodrat yang tayang pada tanggal 27 Oktober nanti. Film Kodrat ini adalah film pertama atau debutnya dari aktor andalan tanah air, yakni Vino G. Bastian. Vino G. Bastian main bersama istrinya, bersama Kak Marsha Timothy, dan film ini juga didukung sederet aktor dan juga aktris tanah air yang keren-keren juga pastinya. Nah, film ini disutradarai oleh Charles Ghazali, ditulis bersama Gea Reksi dan Asaf Antariksa. Filmnya diproduksi oleh Magma Entertainment dengan produser Linda Ghazali. Nah, selama 1 jam ke depan, saya akan membersamai teman-teman untuk membahas bagaimana proses produksi dari film Kodrat. Saya akan mengajak teman-teman semua untuk ngobrol soal bagaimana sih proses pembuatan film ini dari awal sampai akhir bersama para pemain dan juga sutradara. Ada Bang Vino G. Bastian sebagai pemain Kodrat atau pemain Ustadz Kodrat. Kemudian ada Marsha Timothy sebagai Yasmin. Ada Charles Ghazali sebagai sutradara dan Imron Ayi Kayu sebagai co-sutradara. Selama 1 jam ke depan saya akan ngobrol bersama mereka, dan sebelumnya kita tonton dulu trailernya seperti apa sih. Mari, silakan teman-teman. Demikian teman-teman, trailer film Kodrat, gimana? Sangat mencekam dan bikin deg-degan ya. Dan di balik itu semua ada proses panjang yang ternyata dilalui oleh teman-teman sutradara dan juga para aktor, dan mereka sudah mampir di studio Selopos di Move On, yakni program Movie on TV. Bersama kami ada Bang Vino G. Bastian sebagai pemain Kodrat, kemudian ada Kak Marsha Timothy sebagai pemain Yasmin, kemudian ada Bang Charles Ghazali sebagai sutradara film, dan ada Bang Imron Ayikuya sebagai co-sutradara. Selamat sore semuanya, teman-teman. Halo, selamat sore. Hai. Halo, selamat sore Kak Caca. Halo. Selamat sore Bang Vino, Bang Charles, dan juga Bang Imron. Sehat semuanya ya? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Ini aku melihat film tadi langsung deg-degan. Auranya emang menakutkan tapi menantang. Jadi penasaran pengen nonton. Nah, kalau saya pengen tanya dulu nih, Bang Vino, Kak Caca, dan juga tim melihat hasil dari proses panjangnya tuh gimana? Lihat trailernya dan juga mungkin udah lihat review filmnya dikit. Kalau tanya ke saya sebagai pemainnya, dan saya juga udah nonton film panjangnya, ya subjektivitasnya sih bagus, Mbak. Bagus banget gitu. Cuman kan semua itu kan nanti akan ditentukan kepada penonton. Maksudnya penonton ya akan menilai sendiri. Tapi kalau buat saya pribadi, pilihan saya untuk mengambil Kodrat sebagai film horor pertama saya rasa saya nggak salah gitu. Oke. Karakter yang diberikan kepada saya sebagai Ustadz Kodrat, saya rasa akan menjadi satu hal yang mungkin akan saya ingat dalam sepanjang karir saya gitu. Dan mudah-mudahan juga ketika teman-teman nanti nonton juga punya hal yang sama seperti yang saya rasakan. Amin. Debutnya di Kodrat gitu. Ya, kalau untuk Bang Charles gimana? Ini sesuai ekspektasi nggak hasilnya? Sepakat dengan Vino bahwa nanti penonton yang paling sah menentukan hasilnya sebaik apa. Iya. Tapi bahwa perjalanan panjang yang sudah kami lalui sudah membawa kami ke hari ini, dan orang sudah mulai bisa menanti untuk menonton filmnya sebentar lagi, itu sudah sangat kami syukuri sih, Mbak. Karena terus terang keinginan untuk membuat Kodrat itu hadir sudah cukup lama. Udah nggak sabar terus terang kepengen melihat reaksi penonton pada saat filmnya nanti rilis. Waktu lagi kemarin teman-teman cast sama beberapa kru ada yang lihat, itu salah satu momen yang sangat luar biasa buat kami. Semoga
akan jadi sesuatu yang lebih baik lagi pada saat penonton secara umum nanti menonton filmnya di bioskop. Amin. Oke, amin, amin, amin. Nah, aku pengen nanya langsung nih pada Bang Charles. Film ini nih menceritakan tentang apa sih secara umum? Mungkin bisa kasih kisi-kisi clue-nya dikit gitu. Bercerita tentang perjalanan seorang Ustadz Ruqyah bernama Kodrat yang sedang berusaha menemukan jati dirinya setelah mengalami sebuah trauma tragedi yang sangat besar yang kemudian menghantui dirinya. Jadi dia pulang ke pesantren tempat dia dulu belajar ilmu agama, lalu dia menemukan bahwa di tempat pesantrennya itu di desa Kober banyak hal-hal goib yang sedang mengganggu penduduk di sekitar situ. Jadi dalam perjalanannya itu kemudian dia akan bertemu dengan kejadian atau momen yang akan menghadapkan dia kepada trauma masa lalunya, dan bagaimana dia bisa melalui itu, silahkan ditonton di bioskop nanti. Ya, silakan ditonton. Nah, ini terinspirasi dari kisah nyata apa gimana nih Bang? Kenapa tiba-tiba kepikiran dengan ide cerita seperti ini, dengan alur kayak gini jadinya? Film horor yang kemudian menceritakan tentang seorang entah itu ahli agama atau paranormal yang bisa membantu mengusir kekuatan gaib memang cukup banyak. Tetapi ide untuk membuat Kodrat itu hadir dari keinginan kita untuk membuat horor yang punya nilai lebih yang berbeda, karena kan Magma bukan datang dari genre yang berlatar belakang horor nih. Jadi memang ingin membuat sesuatu yang bisa dapat perhatian, karena kalau dari Jam Terbang kami jelas dibandingkan beberapa rekan kami dari PH-PH lain yang bahkan ikut terlibat di Kodrat kayak Rapi Films, itu kan salah satu penggawa dan piawai dalam genre horor ya. Sehingga kekuatan konten itu menjadi salah satu yang kami coba tawarkan. Karena itu kita mencoba menggali tidak hanya unsur entitas yang kemudian dihantui atau konten-konten gaibnya, tapi juga dari perjalanan karakter si tokoh utamanya ini, seorang Ustadz Kodrat, yang nantinya dalam perjalanannya di desa Kober itu juga akan bertemu karakternya Marsha, yang diperankan Marsha yang bernama Yasmin, dan bagaimana kemudian itu menjadi sebuah, bukan hanya pergolakan dalam apa yang kemudian dilihat orang secara fisik, tapi secara batin, itu nanti bisa disaksikan di filmnya. Idenya dari keinginan, jadi awalnya itu idenya datang dari keinginan untuk mencoba memberi sesuatu yang berbeda. Yang pasti beda dengan film lain ya. Mudah-mudahan. Ide cerita memang juga banyak masukan dari Asap Antariksa dan Gia Reksi yang memang menulis skenarionya, dan Bagus Bramanti juga ikut sebagai supervisi ceritanya. Betul. Ngasih tetap dong. Iya. Oke. Jadi tapi prosesnya cukup panjang nggak? Apakah cerita ini baru dibikin akhir-akhir tahun ini, atau sebenarnya udah cerita lama yang disimpan terus baru tahun ini kita bikin gitu? Sudah cukup lama. Dari 2016 kita mulai melempar ide ini. Penulisan selesai di 2017. Marsha dan Vino pertama kali kami berikan skrip itu di 2018 kalau saya nggak salah ingat. 2018. Tapi baru mulai produksi di 2020 karena memang menunggu casting dan tim yang tepat untuk masuk ke dalam produksinya. Jadi memang ada keinginan untuk menghadirkan Vino dan Marsha bersamaan di sebuah film yang genrenya berbeda dari yang biasanya mereka terima atau mereka lakoni. Dan kami percaya kehadiran mereka dan para kru yang juga mumpuni bisa menjadi nilai tambah buat film Kodrat nanti pada saat disaksikan di bioskop. Ya, nah bicara soal pemain yang ternyata cukup lama juga pemilihan cast-nya sampai memilih Bang Vino dan Kak Caca. Saya pengen tahu, ini kan debut pertamanya Bang Vino di film horor, di genre horor. Kenapa akhirnya Bang Charles dulu milih Vino aja deh gitu? Apa memang pengen mencetak sejarah gitu, mencetak sejarah di karirnya ini Bang Vino? Memang ada keinginan untuk menghadirkan Vino dan Marsha di film ini, karena saya kan sudah pernah bekerja sama dengan Marsha di film Nada Untuk Asa, dan sangat terpesona. Marsha adalah tersepona ya. Betul. Marsha seperti Vino juga adalah aktor yang sangat dedicated dalam peran dan karakter yang mereka lakukan, yang mereka ambil.
Sehingga saya percaya pada saat filmnya kemudian punya aktor-aktor dan kru yang sangat peduli dengan apa yang mereka kerjakan, filmnya itu kami dari Magma sudah dibantu untuk dijaga. Karena orang-orang yang peduli pada karyanya nggak akan sembarangan dalam memilih dan melakoni tugasnya dalam membuat karya film. Alasan lainnya, kenapa mereka berdua perlu ditonton di filmnya, karena kalau disebut sekarang spoiler, tapi kalau nonton filmnya selesai, terutama bagian menjelang akhir itu, 30 menit terakhir, mestinya para penonton dan Mbak akan kemudian bisa mengerti, oh kenapa harus mereka berdua. Karena romantismenya, romansnya itu di bagian akhir. Oke. Jadi ini satu film horor yang pasti kalau ada saya dan Marsha pasti ada sisi romansnya gitu. Betul. Oh, di akhir-akhir ya. Kalau di awal-awal nanti panjang banget Mbak Romin. Kalau di awal logo perusahaan. Oke. Nah ini kalau Bang Imron juga ikut ya dalam pemilihan case-nya. Misal, oke, aku sepakat deh untuk ngambil Bang Vino dan juga Kak Caca gitu. Iya, jadi sebenarnya dari mulai skenario itu ditulis, cerita ini muncul idenya, Vino itu menjadi salah satu yang kita incer sebenarnya dari awal, dari jauh-jauh hari. Sudah diincer ini. Betul, berarti hitungannya dari 2018 ketika kita menyerahkan skenario ke Marsha dan Vino, itu artinya memang kita sepakat bahwa ini mestinya Vino dan Marsha. Tapi Vino itu kan jadwalnya padat ya Mbak ya. Vino itu kan waktu itu panjang banget, artinya memang susah nyelipin jadwal gitu. Di samping itu kemudian ketemu pandemi gitu loh. Yeah. Nah, rentang waktu itu karena memang sambil menemukan jadwal Vino, kita mencoba mencari calon-calon lain selain Vino. Tapi memang kalau kata orang zaman dulu sampai sekarang juga sih, ujung-ujungnya adalah jodoh. Jadi memang perangan itu akan menemukan jodohnya. Jadi setelah kita ngincar Vino, tiba-tiba Vino jadwalnya susah, pandemi, kita coba cari yang lain. Tapi ujung-ujungnya memang ketemunya Vino. Jadi memang lebih ada faktor jodohnya sih Mbak. Oke. Sebenarnya saya dijebak Mbak. Kalau Charles, Noca ceritain aja. Jodohin berarti. Jadi ada sedikit cerita. Gimana tuh? Vino sama Marsha kan memang schedule-nya padat ya. Waktu itu terutama mungkin karena kondisi memang produksi juga lagi baik kan industri pada saat itu. Jadi memang mencari celah untuk syuting itu cukup sulit. Lalu kemudian pandemi terjadi dan bukan hanya Indonesia, dunia pun berhenti produksi. Dimanapun dunia kemudian stop. Nah jadi dalam keheningan itu saya bicara dengan kakak saya Linda Gozali. Ini kalau semua PH di dunia saja berhenti, berarti kan Vino sama Marsha juga belum bisa syuting ya. Yuk kita ajak ngobrol, saya bilang. Kita cari schedule-nya sekarang. Kenapa lagi pasti belum bisa syuting. Jodoh. Ternyata berjodoh. Ternyata jodoh. Iya. Kak Caca, aku pengen tanya, kalau Kak Caca sendiri ketika ditawarin, oke, ini sama Bang Vino gitu, apa langsung mau karena nanti kita bisa gampang nih developnya atau apa? Atau gimana? Ada pertimbangan lama juga nggak? Waktu dulu terima skripnya itu sebenarnya memang Charles karena kita udah cukup kenal baik ya gitu, sempat ngobrol dan memang sebenarnya dari awal ketertarikannya adalah pengennya kodrat itu memang Vino gitu. Saya tahu dari awal gitu. Lalu skrip itu datang, saya baca. Tapi saat itu masih developing sekali itu skripnya, masih memang dibilang masih akan berkembang gitu. Dan ternyata seiring perkembangannya karakter yang ditawarkan ke saya itu memang semakin menarik gitu, semakin pokoknya dari awal udah bilang kalau mau main lagi bareng Vino harus sesuatu yang beda gitu, udah sounding gitu ke Charles dan ke tim Magma. Dan ternyata memang perkembangan karakter untuk Yasmin ini untuk saya itu ternyata sangat menarik perhatianku sekali gitu. Memang kalau nggak salah waktu itu kayaknya yang iya duluan kayaknya aku ya. Oh maaf. Itu gue ya Cak. Caca dulu. Kayaknya aku duluan. Terus abis itu memang dalam pencarian jadwal kodrat memang kayaknya
2019 akhir apa 2020 ya awal 2020. 2020 itu baru 2 hari. Ya, jadi memang pada saat itu memang selain dalam masih pencarian karakter itu, tapi juga masih produksinya juga masih, aduh ini lagi kilat-kilat saya kayak horor beneran ya. Benar-benar masih persiapan juga. Jadi memang kapan akan syutingnya tuh masih belum pasti gitu kapannya ya. Mungkin saya yang gak dikasih tahu, mungkin mereka udah tahu sih. Cuman 2020 awal itu akhirnya ya saya juga nggak tahu ya, karena meeting antara Vino dan Charles dan Magma itu memang nggak bareng sama saya gitu, nggak terpisah gitu. Mereka memang ngobrol sendiri dan membahas sendiri, dan pada akhirnya Vino on board itu memang ya seperti kayak Mas Imron bilang, memang udah jodoh, dan memang mungkin karakter itu memang mencari Vino gitu untuk diperankan sama dia. Oke. Kalau Agatha sendiri memerankan apa sih Kak karakternya? Kalau peran saya namanya Yasmin. Dia itu warga dari sebuah desa, di mana desa itu sedang mengalami kesulitan banget ya. Ada wabah, lalu lagi ada yang dibilang kuasa gelap di dalam desa itu. Jadi benar-benar lagi susah banget, banyak yang sakit, banyak orang kerasukan di desa itu pada saat itu. Yasmin ini punya 2 orang anak yang kebetulan juga sangat gelisah, sangat khawatir gitu, terjadi hal-hal buruk juga ke anak-anaknya, karena memang keadaannya pada saat itu di desa itu memang nggak baik gitu. Ada lagi tetangganya yang meninggal karena ada yang kerasukan segala macam. Jadi memang suasana hatinya memang lagi nggak tenang sekali gitu. Sampai keadaan memang semakin memuncak dan semakin intens mungkin setelah ketika Ustadz Kodrat itu datang kembali ke desa itu. Karena memang di desa itu ada pesantren yang ustadz-ustadz di sana memang juga membantu untuk meruqyah warga desa yang kerasukan gitu. Dan Ustadz Kodrat pada saat itu muncul kembali ke desa itu setelah pergi lama tuh. Gitulah kira-kira. Oke. Susah nggak untuk menghidupkan karakternya Kak Caca di film ini? Susah. Aku kira gampang, udah biasa Mbak gitu. Nggak, tetap ada ini ya tantangannya Mas. Iya, karena peran yang aku mainkan di sini juga belum pernah aku mainkan sebelumnya. Ini kayak memang bukan film horor pertama, tapi karakter baru buat saya, karakter baru yang saya perankan. Jadi pengembangan karakternya cukup jelimet dan cukup membutuhkan waktu yang cukup lama untuk ngobrol sama Charles dan ngebahas akhirnya mau bagaimana gitu tampilannya. Berapa lama Kak risetnya? Kita workshop reading tuh sekitar berapa ya, sebulan lebih kah? Ya sebulan lebih. Dengan bantuan Yayu Unru sebagai salah satu supervisor coaching acting. Ya. Jadi latihannya ya selain reading, kita juga seperti dilihat di trailer ada beberapa yang membutuhkan memang latihan fisik dan koreografi gitu. Jadi itu juga butuh waktu untuk saya berlatih itu. Ya. Kalau Bang Vino sendiri, aku penasaran banget jadi. Ketika ini adalah debut pertama untuk genre horor nih. Apakah pertimbangannya cukup lama untuk mengiyakan? Karena kan ini akan jadi istilahnya akan jadi sejarah di bidang perfilman bahwa oke, genre hororku pertama adalah Kodrat. Itu butuh waktu yang lama banget nggak untuk Bang Vino? Iya sih Mbak, maksudnya pertimbangannya adalah sebetulnya saya lebih ke penikmat film horor gitu. Kalau misalnya mainnya, saya agak-agak takut ya. Malah takut ya? Agak takut gitu. Terus kedua, saya melihat teman-teman saya yang bikin film horor, kayaknya tuh berat sekali gitu. Syutingnya kebanyakan physically malam gitu, terus butuh energi yang besar gitu kan, dan memang bukan cuma harus dipersiapkan fisik tapi mental kita juga gitu. Tapi buat saya satu kali dalam karir saya harus sih main film horor gitu. Saya pengen nyobain. Tapi film horor yang seperti apa gitu. Apalagi main film sama istri saya pengen sesuatu yang unik, sesuatu yang beda, sesuatu yang bukan cuman penontonnya yang bisa kenang gitu Mbak, tapi buat saya dan Marsha pun juga pengen
pengen mengenang ini sebagai ini film pertama kita di genre horor gitu. Dan tidak perlu mungkin sampai sejarah di film Indonesia, itu sejarah dalam hidup kita aja tuh kita udah senang banget gitu. Dan ketika mendapatkan skrip ini, buat saya ini menarik banget karena yang paling menarik adalah gini. Biasanya kalau misalnya dalam sebuah film horor, karakter Ustadz itu biasanya menjadi karakter tempelan atau enggak karakter pelengkap. Misalnya ketika suatu keadaan yang sudah crowded, sudah chaos, datanglah seorang Ustadz untuk meruqyah atau untuk membantu menyelesaikan masalah. Entah itu Ustadznya ada yang menang ataupun Ustadznya malah kalah gitu. Nah, ketika saya baca skrip ini pertama kali, angle-nya beda. Justru angle ini dari Ustadznya. Jadi Ustadznya inilah yang menjadi benang merah ceritanya gitu. Dan buat saya udah lama nih kita nggak pernah punya film seperti ini gitu. Atau mungkin ini pertama kali, saya nggak tahu deh, Cak. Kalau di Indonesia, saya koreksi kalau saya salah. Saya belum pernah melihat karakter Ustadz yang memang menjadi karakter utama sepanjang film horor ini gitu. Mungkin saya belum pernah nonton atau mungkin saya kelewat gitu. Ada kemungkinan benar. Tapi kalau misalnya memang itu benar, buat saya ini adalah karakter pertama Ustadz di film horor. Biasanya karakter utamanya adalah anak atau siapa gitu. Dan yang menarik adalah judul filmnya ini sangat universal gitu, kodrat. Biasanya kan kalau film-film horor itu selalu dengan cerita-cerita yang mencekam, judul-judul yang mencekam, dan buat saya, ini pendekatan baru gitu. Ya, maksudnya secara globalnya itu yang membuat saya pertama kali tertarik untuk masuk ke film ini. Kemudian saya biasanya kalau misalnya mau kerjasama tuh saya lihat dulu mbak filmmakernya tuh siapa sih. Dan kebetulan ketika Marsha waktu itu hamil, setelah itu punya anak, dan ini adalah film pertamanya dia bekerja sama dengan Charles, waktu itu Nada Untuk Rasa. Nah saya tuh nemenin dia syuting, dan saya lihat ternyata Charles ini cukup ini ya, cukup passionnya dia untuk membuat sebuah film tuh oke banget gitu. Karena banyak, apalagi udah film horor ini kan udah kayak kacang goreng mbak, udah kayak kacang goreng gitu di film kita. Saya juga sempat main ke tempat teman saya gitu, kayaknya ngerjainnya udah industri aja, udah di sini ini film horor, besoknya ada film horor lagi, ini udah kayak bener-bener template aja gitu ngerjainnya, karena memang saking banyaknya dan saking menjamurnya film horor. Tapi ketika saya mulai meeting dengan Magma, kayaknya ini ada sebuah treatment yang beda gitu, mengerjakan film horor dengan hati-hati, pakai hati. Nah itu sih yang membuat saya makin yakin, ini saya harus ambil ini sebagai film horor pertama saya. Oke. Kan tadi kalau berarti memang ada ini ya, ada visi misi yang kayaknya satu frekuensi gitu, yang akhirnya aku ambil ini sebagai film pertama gitu ya. Iya, pastinya harus ada. Kalau kerjasama dengan sutradara, dengan tim, ini kan kerja kolektif gitu. Memang harus satu frekuensi sih mbak. Saya melihat dari production designernya, Frans Paat, terus ada Hani Praditya sebagai DOP-nya, terus mulai dari tim make up, tim kostum, dan jajaran pemainnya, semuanya tuh kayak memberikan semua kemampuan terbaiknya untuk film ini gitu. Makanya ketika kita lihat, begitu saya lihat trailernya, luar biasa sih, maksud saya melebihi ekspektasi mungkin ya bang. Melebihi ekspektasi saya. Mudah-mudahan ketika nonton filmnya, penonton juga punya perasaan yang sama dengan saya gitu. Kalau saya sebagai pemainnya ya pasti saya akan mengambil habis-habisan filmnya sih. Iya. Tapi memang ketika saya lihat hasil trailernya, buat saya, wow, saya kayaknya tepat kodrat menjadi film horor pertama saya sih. Amin. Nah kalau soal karakter Ustadz tadi bilang, ada beban tersendiri nggak gitu dengan sosok Ustadz ini, yang ternyata ini juga sebagai central point dari kodrat gitu. Namanya juga kodrat. Namanya adalah judulnya film gitu. Nah, yang menarik memang karakter saya adalah sebagai Ustadz, tapi judulnya itu bukan Ustadz Kodrat. Ini yang menjadi sebuah clue gitu. Berarti ini ya. Judul filmnya Kodrat.
Judul filmnya Kodrat, tapi bukan Ustadz Kodrat. Ini kan menjadi sesuatu yang menarik sebenarnya kalau dibahas gitu. Nah, Kodrat ini memang karakter yang dia mempunyai kelebihan. Dia mempunyai kelebihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bisa meruqyah orang yang kerasukan. Sebenarnya ruqyah ini kalau buat orang yang tidak paham atau mungkin jarang mendengar itu sebetulnya seperti kayak mengobati gitu Mbak, ada penyakit dalam tubuh seorang ataupun ada roh jahat atau sihir, itu dia bersihkan. Tapi dengan ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an secara syar'i lah, secara syariat. Nah, begitu dia melakukan praktek ruqyahnya dan satu hari dia gagal, dia mempertanyakan apakah benar dia menyandang gelar ustadz yang dipanggil oleh orang-orang di sekitarnya gitu. Apakah benar sudah pantas dia menyandang predikat ustadz itu? Karena ustadz itu adalah gelar yang nggak main-main. Iya. Dia tuh bukan cuma mengajarkan soal tentang ilmu agama, tapi juga menanamkan akhlak gitu. Apakah benar si Kodrat ini sudah se-level itu gitu, menyandang gelar ustadz gitu. Nah, ini yang menarik sebenarnya yang mau diceritakan di film ini gitu. Makanya kenapa judulnya bukan Ustadz Kodrat? Kenapa Kodrat? Itu kan sebetulnya ada sesuatu yang tersirat di dalam film ini gitu. Oh, yang bisa didapat kalau udah nonton ya Bang ya? Ya, kira-kira gitu. Kalau belum nonton nggak akan nemu maksudnya apa sih gitu. Nggak akan. Iya. Nah, terus gimana perasaannya atau bedanya main genre horor dan juga genre lain? Apa lebih capek? Secara fisik kayaknya emang juga harus tenaganya harus disiapin banyak ya. Kalau dari trailernya sih capek banget ya Mbak. Iya. Kalau dari trailernya capek banget sih. Pokoknya kita bentuknya secara bentuk permukaan udah nggak ada yang bener lah Mbak di film itu. Semuanya kusut gitu. Berminyak, capek, lelah, tapi buat saya itu adalah bagian dari keseruan mengerjakan sebuah film horor gitu. Ada rasa kangen gitu ketika kita selesai syuting film ini. Oh ternyata kecapean kemarin tuh begitu lihat trailernya tuh kayak kebayar gitu dan rasanya kayak pengen lagi nih main film horor gitu. Oh jadi ketagihan nih. Ketagihan di sini bikin lagi. Ketagihan karena gini Mbak, karena ketika kita membuat sebuah film dengan proses yang baik dan melihat hasilnya, oh ternyata hasilnya prosesnya tidak membohongi hasilnya. Kita jadi candu kan untuk melakukan hal yang sama gitu. Benar. Gitu. Makanya saya nggak pernah membedakan genre ketika mengambil film. Tapi kalau horor memang benar-benar kayaknya karena horor ini banyak, kita harus kasih sesuatu yang lebih gitu ke penonton. Iya, ada karakter yang pasti beda gitu dibandingkan lain. Karena biar penonton juga ketika memilih salah satu dari judul atau akhirnya menonton semuanya, dia tahu ya karakternya beda-beda gitu. Benar. Dan gini, yang sama. Ketika kita nonton film horor di mungkin di Indonesia gitu, yang orang selalu ingat adalah karakter setannya. Iya benar. Ketika nonton film zamannya Susana, kita ingat adalah Sundel Bolong, misalnya Tilana, karakter itunya gitu yang selalu kita ingat. Nanti ada karakter yang lain lagi, tapi jarang yang kita ingat karakter ustadznya. Biasanya kita ingat karakter ustadznya, oh ya ustadznya mati nih pas bagian ini, ustadznya kalah nih pada bagian ini, ustadznya berhasil nih, tapi kita lupa nama ustadznya siapa sih. Benar. Terus ustadznya ngapain aja sih gitu. Pasti yang kita ingat cuma bagian ketika dia berhadapan dengan makhluk gaibnya gitu. Tapi perjalanan ustadznya hampir nggak pernah diceritakan gitu di film Indonesia. Mungkin jadi itu poinnya yang menarik, perjalanan si ustadz yang dulu biasanya hanya sebagai di akhir-akhir aja, bumbu aja. Padahal sebenarnya ustadz yang manusia juga seperti yang lainnya, tapi kan beban kata-kata ustadz itulah yang membebani hidupnya dia gitu. Ketika manusia mau naik ke level yang lebih tinggi lagi, pasti ujiannya akan semakin berat dengan Tuhan. Oke. Bang Charles, kalau pengennya, kenapa akhirnya ngambil horor dengan poinnya ini gitu? Poinnya mungkin ustadz atau yang biasanya ustadz tidak pernah dijadikan sebagai hal utama di film-film horor lain gitu. Kondisi pandemi kan memang membuat banyak PH dan filmmaker yang berhenti
berproduksi, Iya. bioskop tidak buka. Jadi kita di Magma pada saat kemudian berpikir saat kondisi ini kembali, kita kepengen jadi salah satu yang ada di depan. Nah, untuk bisa hadir ke depan, berarti kemudian kita perlu mengambil genre yang tanda kutip paling aman karena banyak peminatnya. Karena horor itu kan bukan hanya di Indonesia ya, di dunia jadi salah satu genre yang paling diminati. Iya. Tetapi sebagai PH yang bukan major studio, ya berarti kontennya kemudian juga selain ada di lini atau jalur yang mainstream, kontennya sendiri juga mesti punya pembeda yang akan membuat dia tampil unik di mata masyarakat atau penonton, yang bisa membawa penonton kembali ke bioskop. Hal itu kemudian yang mengarahkan kami untuk merevisit niat kami untuk membuat film Kodrat. Dan kenapa ngambil genrenya horor? Oke. Nah tadi aku sempat ngobrol dengan Bang Imran, geser ke Bang Imran. Katanya untuk lokasi syutingnya itu ada di Kulon Progo ya. Kalau aku lihat di trailer kan kayaknya ada sebuah desa yang gersang gitu, jadi menunjukkan perdesaan. Itu bener ya di Kulon Progo, dan pas lagi syuting nggak ada sinyal. Iya bener Bang? Ya, jadi itu lokasi itu kan memang sampai ke daerah Gunung Kidul ya bahkan. Nah, oleh Frans Paat kita punya art director dan production designer. Itu bahkan ada tempat yang kayak lahan perkebunan singkong yang banyak singkongnya, tetapi beli itu singkong-singkongnya dibeli, terus setelah itu dicabuti, singkongnya sih nggak dibuang ya, dimakan, tapi kemudian itu dicabuti dan dibuat jadi set pesantren. Dan pada saat itu kan pesantrennya karena lagi di desa itu lagi diganggu hal-hal yang tidak baik, sehingga tanamannya tidak bisa subur. Jadi kita bikin tandus, kita bikin gersang gitu loh. Dan pada saat filmnya memasuki tahapan yang lebih baik, sama tim produksi dari set dan production design-nya Om Frans Paat, itu ditanamin lagi. Tapi kemudian, kalau singkong kan warnanya mungkin agak lebih putih broken white, kita mau yang lebih colorful. Jadi yang ditanami diganti jagung. Gitu, biar warnanya kuning gitu. Jadi itu benar-benar niat banget sih timnya. Oke. Halo, ya, betul. Bang, tadi diceritain dong, tadi kayaknya seru banget katanya ketika cerita soal setting yang itu adalah lokasi yang bahkan nggak ada sinyal gitu. Iya, itu yang tadi di Charles bilang betul. Jadi itu lokasi pesantrennya itu memang tadinya kebun singkong awalnya. Kebun singkong yang akhirnya kita babat, kita ratain, terus jadi pesantren yang dengan kebun jagung. Terus ada lagi lokasi yang itu masih di dataran bawah tuh Mbak. Ada lagi salah satu rumah di set itu masih dari situ naik lagi ke atas. Naiknya tuh nanjak banget itu. Nah di atas itu yang tidak ada sinyal. Bahkan dari dataran yang pesantren ke atas itu juga cuma bisa lewat pakai mobil jeep gitu. Jadi mobil-mobil produksi memang tidak bisa sampai ke atas gitu. Mobil produksi berhenti di parkiran bawah, dari situ kita jalan kaki ke pesantren. Dari pesantren ada lagi set di atas tuh yang nggak ada sinyal, itu memang mesti pakai jeep. Itu pun begitu berhenti ke lokasi titik yang memang puncaknya itu Bukit Pengilon namanya, itu memang tidak ada sinyal. Ketika kita syuting adegannya malam, ya benar-benar gelap gulita. Ketika selesai, lampu semua mati, gelap. Itu di daerah Wonosari, ya Gunung Kidul Wonosari. Berapa lama waktu itu syutingnya? Syuting di situ 4-5 hari ya Charles ya. 4-5 hari. Berarti semua kru dan juga artis di situ selama 4-5 hari dengan kondisi yang minim fasilitas gitu ya? Iya. Sama artis kita pulangkan. Sempat krunya ada yang mau tidur di situ, mereka bilang kita tendaan di sini biar gampang. Tapi karena gelap gulita enggak. Jadi kita pernah lagi syuting, tiba-tiba dieselnya mati, putus. Itu biar langsung gelap. Peteng dedet Mbak. Itu bagian dari hal yang horor juga nggak dalam proses ini? Ya bisa jadi bukan, tapi tengah malam dia di atas bukit gelap ya jadi horor kali ya. Walaupun mungkin mati lampu lazim, cuman karena di atas itu ya Mas Imron langsung sih merapat ke saya gitu, kayak mencari kehangatan lah gitu. Iya.
Oke, dan mungkin karena sebelumnya udah nyiapin suasana horor jadi semakin ini mencekam. Bisa jadi. Dan apa yang terlihat di gambar di nanti kalau lihat syutingnya atau paling nggak di trailer itu semuanya set Mbak, semuanya itu dibangun. Jadi nggak ada yang real gitu. Jadi antren, tanaman-tanamannya semuanya yang gersangnya itu dibangun, dibentuk, ditumbuhin gitu. Jadi memang nggak seperti itu dunianya gitu. Jadi dunia yang ada di film Kodrat ini dibangun rumahnya semuanya gitu. Jadi memang production desainnya itu nggak main-main. Termasuk yang nanam jagung tadi itu Ya, betul. berapa lama kan nanam jagung tuh lama ya, masa menunggu? Oh, ada tekniknya Mbak. Film kan magic. Oh gitu ya. Itulah namanya magic. Aku kira bercocok tanam dulu, nanti kru dan pemain lihat dulu jagungnya tumbuh gitu nggak ya? Selalu dramatis. Tapi proses produksinya berapa lama ini total, Bang Imron atau Bang Charles? Total dari mungkin syuting, kemudian ada editing dan lain-lain? Kalau syutingnya sendiri sih sekitar 26 hari, 26 hari total di luar editing. Editing memakan waktu berbulan-bulan ya, Charles. Iya. Itu cukup cepat nggak hitungannya kalau untuk sebuah film? Oke, kalau secara schedule malah sesuai prediksi sih Mbak. Sesuai prediksi ya. Tapi proses rentang waktunya panjang sekali karena syuting dimulai akhir 2020 Desember 2027. Kita selesai syuting itu di Agustus kan? Karena ada masa COVID yang memang harus kami patuhi di mana tidak boleh ada syuting. Kita harus balik dulu dari Jogja ke Jakarta. Jadi kalau secara produksi rentang waktunya panjang sekali. Ini yang paling panjang yang pernah kami lalui di Makna. Karena melewati pas di masa ini ya pandemi juga ya. Iya, tapi juga memang itu kalau dilihat dari sudut yang lain memberi kami kesempatan untuk terus berusaha menyempurnakan materinya dari CGI-nya, dari color grading, dari musik, dari buat trailer gitu. Itu jadi waktu itu nggak kami sia-siakan, tapi kami pakai untuk kemudian revisit materinya apa yang kurang, kita bikin lebih baik lagi. Mungkin itu ada efek positifnya dari pandemi ya. Jadi orang-orang yang bekerja di industri film itu belajar lagi gitu sama-sama ketika proses post production itu nggak harus buru-buru gitu. Jadi lebih lama bisa. Lama lagi, diolah lagi. Makanya film-film yang keluar setelah pandemi itu yang tertunda lama gitu kan, yang mau nggak mau harus diulik lagi, dibenahi lagi, hasilnya bagus-bagus. Bagus ya. Karena memang mungkin ada waktu untuk melihat kembali kerjanya gitu kan. Kadang-kadang kalau sesuatu yang di-push dengan deadline yang buru-buru, hasilnya pasti nggak akan maksimal. Benar. Jadi hasilnya emang jadi lebih oke juga ya, karena prosesnya jadi lebih panjang gitu. Oke dong. Siap. Ya, kalau mau ke Kak Caca nih. Kalau berdasarkan tadi kan pas di lokasi syuting sampai ada mati lampu dan lain-lain gitu. Ada nggak pengalaman yang paling menarik dan berkesan gitu ketika di film Kodrat ini? Aduh, kalau berkesan banyak sekali yang berkesan ya, karena banyak proses yang belum pernah aku lakukan sepanjang karir aku, baru kali ini. Jadi banyak sekali kalau ditanya apa, mungkin nanti kalau filmnya udah rilis baru bisa saya reveal gitu ceritanya. Cuman banyak banget ya, karena banyak hal baru yang belum pernah dicoba aku lakukan di sini gitu. Lecet dan luka-lukanya juga banyak. Apa? Lecet dan luka-lukanya juga banyak. Oh jangan salah, itu telapak kaki udah. Oke. Terutama aku telapak kaki sih, karena di belakang tuh kebanyakan aku nggak pakai sendal, nggak pakai alas kaki pas syuting. Jadi yang kayak gitu. Pas ending aku pokoknya nggak pakai sendal aja. Ya. Tapi itu udah biasa dari ketika proses syuting biasanya kayak gitu ya Kak. Apa ini yang paling parah? Apa ini paling parah dari pengalaman syuting lainnya? Ini lumayan, karena biasanya saya nggak pernah ingat film apa yang saya nyeker lama banget, nggak pakai sepatu lama banget dengan alas batu dan pasir kayak gitu, kayaknya nggak pernah sih, baru ini sih. Oke. Kalau syuting film horor biasanya akan ada yang nanya gini, ada pengalaman horor atau magisnya nggak? Nah, Kak Jata ngalamin nggak? Pengalaman apa gitu yang atau?
Alhamdulillah kalau yang gitu-gitu enggak sih, aku nggak ngalamin. Enggak, aku nggak ngalamin. Nggak ada yang aneh-aneh dan mengerikan enggak sih. Kalaupun ada mungkin ya udah nggak usah dianggap ya, daripada nanti malah kepikiran ya. Iya. Tapi ya, ada ini nggak? Kan kalau Bang Vino kan ini pertama nih untuk film horor. Kak Caca kan udah pernah ketika di rumah apa ngajarin gitu nggak sih? Ngajarin poin-poinnya kalau di horor tuh kayak gini tuh. Itu yang dalam tanda kutip ngajarin nih. Enggak ya? Siapa tahu ngasih tipsnya gitu. Enggak lah, kan ceritanya beda juga walaupun genre-nya sama tapi kan ceritanya beda. Jadi juga ya enggak gitu sih. Kayaknya aku ajarin nih. Oke. Enggak. Tapi ada ini nggak main film bareng pasangan itu ada apa keseruan tersendirinya nggak sih Kak? Bisa diceritain dikit. Seru banget kalau dibilang seru banget. Itu satu. Ya. Makasih ya Kak. Amin. Terima kasih Cilinda. Terima kasih atas double ini. Oh double ya. Transferannya double loh. Terus apa lagi Kak? Tapi kan kualitas pemainnya juga jadinya double. Oh iya. Kualitasnya double. Tapi seru banget karena selalu nggak tahu ya dari dulu kalau main sama Vino tuh pasti selalu seru gitu, ada aja gitu dan alhamdulillahnya seru ya, maksudnya seru nggak sih? Nggak taunya Vino pikir biasa aja sih kayak. Biasa aja tuh pemainnya seru gitu. Oh, ya. Jadi ya ini apalagi karena ini sama-sama baru buat kita gitu, cerita kayak gini, karakter kayak gini. Treatment yang kayak gini, jadi seru banget, menyenangkan banget dan ya itu kemarin saya bilang kayak main di playground baru gitu buat kita. Iya. Ada nggak ini misal kayak cara bedain, misal ternyata karakternya beda dengan di rumah pasti akan beda ya. Cara bedain urusan rumah tangga. Ini beda banget Mbak. Beda banget. Cara bedain urusan rumah tangga dengan ketika pas di layar gitu kan. Tiap hari bareng ya, kadang kan mungkin akan susah untuk bisa lepas kedekatannya. Enggak, kayak kita sama Vino, aku sama Vino hampir sama ya. Maksudnya kita ketika cut ya udah selesai gitu. Oh, iya. Maksudnya nggak tahu kalau aku nggak tipe yang dibawa-bawa terus gitu. Terutama kalau aku karena juga kita pulang ada anak. Ya memang udah udah mungkin automatically otaknya begitu gitu cara kerjanya. Karena pas lagi shoot ya itu udah syuting, udah kerja, semuanya ilangin fokus di situ gitu ya kayak. Udah connect. Udah selesai itu. Sebenarnya paling gampang adalah ketika kan pasti kan setiap aktor itu kan punya kelemahan dan kelebihannya gitu ya Mbak. Ya. Kalau misalnya kayak saya syuting sama Caca tuh udah tahu gitu misalnya kayak kelemahan saya tuh di mana, kelemahan Caca di mana, kelebihan kita masing-masing di mana. Jadi tanpa harus kan kalau syuting itu kan harus bekerja sama gitu kan. Ya. Kita harus membuat lawan main kita juga nyaman. Kita juga harus membuat lawan main kita juga mainnya bagus. Nah kalau kita udah tahu sama-sama tahu gini lebih gampang gitu loh. Okay. Jadi kayak mengisi kekosongannya tuh gimana tuh kita udah tahu gitu. Walaupun nggak semudah itu juga, tapi paling nggak saya nggak mulai dari nol untuk itu gitu. Tapi dengan karakter baru, dengan karakter yang sama sekali jauh beda dengan karakter saya sehari-hari dengan Caca ya memang tetap harus fight sih karena memang ini dua-duanya karakter yang belum pernah sama-sama kita mainin gitu di film manapun. Jadi kelebihannya tadi ya tahu kelemahan dan kelebihan. Jadi ketika ada kayaknya dia kosong di sini aku bisa menuhin gitu bisa. Iya, walaupun semuanya sesuai dengan arahan sutradara ya, tapi maksudnya kayak aku lemah di sini nanti dia ngisi, aku di sini dia ngisi gitu. Terus lebih terbuka sih kan kadang-kadang kalau misalnya kita dengan lawan main yang lain, walaupun kita udah dapat chemistry, tapi kan kadang-kadang masih ada rasa sungkan, rasa apa gitu dan untuk melakukan adegan-adegan yang romance yang intim gitu maksudnya dalam film itu ya kita udah suami istri gitu maksudnya itu udah aman lah. Oke. Ya. Nah kalau bicara soal film horor nih kan akhir-akhir ini emang banyak sekali judul-judul film horor yang
ada terus dan ternyata peminatnya juga banyak terus, penontonnya cukup banyak. Bahkan saya lihat di ini ulasan beberapa film terpopuler tuh paling atas ada 2 film horor gitu, di bawahnya ada film genre lain, ada film horor lain lagi gitu. Aku pengen tanya nih untuk Bang Vino gitu, kalau melihat dinamika film horor di tanah air ini, apa memang masa depannya tuh di film horor atau gimana? Iya, memang salah satu kekuatan film di Indonesia adalah dengan horornya itu gitu. Dan ini kan bukan dimulai dari tahun-tahun sekarang, tapi dari dekade tahun 80-an horor memang berjaya sekali di Indonesia. Kalau Charles bilang kalau dulunya kalau di luar di Hollywood misalnya dengan film-film superhero-nya, Indonesia sangat terkenal dengan genre-genre horornya gitu. Bahkan banyak sekali film-film horor Indonesia yang mulai diperhitungkan di festival-festival luar gitu, menang di beberapa penghargaan. Buat saya itu satu kebanggaan gitu, bukan jadi hal yang harus ditakuti, tapi harus kita banggakan. Tapi dengan seperti itu, apakah kita akan memberikan horor yang begitu-begitu aja gitu ke penonton film Indonesia? Tentunya kan kita mau explore terus gitu. Nah, saya melihat potensi dari Kodrat ini mulai dari skripnya. Jadi skrip Kodrat ini memang ditulis untuk memberi sebuah penyegaran baru di film horor, walaupun temanya mungkin nggak baru, pendekatannya nggak baru, tapi racikannya ini baru gitu loh, racikannya ini baru, treatmentnya ini baru gitu. Terus inspirasinya banyak dari hal-hal yang dekat dengan kita, tapi justru nggak pernah diangkat gitu. Nah, buat saya itu yang jadi kekuatan film Kodrat gitu. Tapi nanti pasti teman-teman juga ketika melihat filmnya akan mendapatkan beberapa atau mungkin banyak elemen-elemen surprise gitu. Jadi ketika nonton trailernya, oh kayak gini ya, begitu nonton filmnya, oh surprise gitu. Jadi karena saya udah nonton filmnya, jadi saya bisa ngomong akan mendapatkan beberapa elemen surprise di film Kodrat nanti, dan mudah-mudahan yang saya rasakan itu bisa nyampe ke penonton lainnya. Iya, berarti lebih ke ini ya. Oke, kita bikin genre horror, banyak yang bikin nggak apa, tapi tantangannya adalah bagaimana meracik sesuatu yang memang harus ada bedanya. Kalau nggak nanti akan jadi sama gitu, template-nya akan seolah sama gitu ya. Waktu dulu kita dapat skrip ini, film horor belum mulai naik lagi sih Mbak. Jadi dari tahun 2017-2018 itu ada film horor, tapi maksudnya enggak menjadi se-booming sekarang gitu. Ada yang sukses, ada juga yang drop gitu. Tapi memang ketika kita mau membuat film horor ini, awalnya juga bukan semata-mata karena bikin film horor harus pasti laku, enggak juga. Ada juga film horor yang enggak laku, ada juga. Tapi memang skripnya itu membuat kita ini harus dibuat film, cerita ini harus dibuat, harus direalisasikan gitu. Karena ketika ini dibuat akan menjadi satu angle yang baru lagi di film horor Indonesia. Dan ternyata setelah kemudian hari setelah pandemi, horor makin meningkat dan buat kami ya ini angin segar juga, karena kami juga menyimpan satu produk yang bisa dibilang out of the box gitu di film Indonesia gitu. Dan buat saya ya kayaknya Kodrat ini insya Allah menemukan jalannya gitu loh Pak. Amin. Kayak menemukan jalannya gitu. Amin. Iya, jadi emang sebenarnya punya tanggung jawab juga ya Sarah, harus ada tanggung jawab untuk mewarnai sesuatu yang beda gitu untuk teman-teman. Benar. Kan nggak semua yang lagi tren ketika kita ikut ke situ bisa ikutan tren, atau mungkin juga bisa jadi bumerang buat kita sebenarnya kan. Yeah. Tapi karena film ini memang diciptakan semata-mata untuk membuat film yang baik, film yang bagus gitu. Jadi saya rasa kita tidak terbeban dengan produknya sih. Yang paling penting adalah gimana caranya bikin penonton percaya bahwa dari film horor yang banyak ini ada sesuatu juga yang beda gitu, yang bisa kita tawarkan yang beda gitu. Okay. Bang Charles, aku pengen tanya, kalau melihat ini dinamika film horor yang cukup beragam, cukup masif juga, selalu ada baru. Jenengan sebagai mungkin tim yang selalu bikin film dengan genre lain, apakah melihat ini memang masa depannya film Indonesia gitu, genre horor ini? Yang seperti dikatakan Vino tadi, bahwa memang film horor itu sudah jadi salah satu genre yang diminati di Indonesia. Jadi kalau untuk Indonesia bukan masa depan, bahkan sudah sejak lama
mungkin sekarang bahkan melebihi sebelumnya ya. Jadi dari sejak lama memang kalau kita lihat zaman-zaman masih ayah saya yang buat film pun kan salah satu film yang paling dikenal orang sampai masa sekarang itu adalah horor gitu loh. Kayak siapa misalnya yang tahu film tahun 70-80 kalau ditanya karakter apa yang misalnya mereka ingat, ya salah satunya misalnya Susana. Itu kan dari genre horor gitu. Bahkan lewat satu genre itu seorang aktor yang bernama Susana sendiri kan bisa punya karir yang sangat panjang itu sampai usianya menjelang akhir masa hidupnya. Dia tetap menjadi seorang aktor yang bermain film gitu. Dan itu bukan hanya di Indonesia, di luar negeri pun horor juga sangat diminati. Bahwa ke depan ini akan semakin masif apa tidak, saya rasa akan tetap ada fluktuasi ya. Seperti misalnya di tengah kemudian film terlaris di Indonesia tahun 2022 dipegang sama KKN dengan Pengabdi Setan 2. Karena kan Miracle muncul mengejar nih, sudah mendekati Pengabdi Setan 2 gitu ya. Itu kan juga sebuah penyegaran yang hadir yang datang dengan perbedaan genre yang menjadi sesuatu yang memberikan alternatif bagi penontonnya. Jadi yang penting pokoknya mau genre apapun itu selama dia tetap dibuat dengan baik, dibuat dengan niat yang benar dan dengan produksi dan pendekatan yang sebaik mungkin yang bisa diberikan oleh tim dan pada saat itu hasilnya tentu akan baik dan pada saat filmnya baik pasti penonton tetap bisa mendapatkan sesuatu dari filmnya, mau genre apapun itu. Jadi kita harus menghilangkan dikotomi genre mungkin ya. Berarti. Iya, genre itu kan memberikan bentuk alternatif identitas dari ini genrenya apa, tapi bahwa mereka punya penontonnya masing-masing dan punya kenikmatan tersendiri dalam ditonton. Tentunya selama filmnya baik pasti iya jawabannya. Ya. Satu pertanyaan nih soal film horor. Kalau menurut Bang Charles dulu film horor terkenal dengan seksis gitu kalau film horor di tanah air. Nah, mulai ada perubahan sekarang, mulai ada perubahan banyak dan cukup positif. Menurut Bang Charles, sekarang apa pembenahan yang perlu dilakukan untuk genre film horor di tanah air supaya semakin berkembang gitu? Salah satunya mungkin itu ya, dari berusaha mencari konten atau pendekatan cerita yang lebih variatif. Kalau kita lihat beberapa film horor yang main sebelum kami di depan ini, di tahun ini aja, kita nggak usah ngomong tahun lain, tahun ini aja, itu ada film horor yang kemudian menghadirkan unsur investigasi anak hilang. Lalu kemudian ada film horor yang bicara soal fantasi, gitu ya. Ada juga film horor yang sudah bahkan membangun universe-nya dengan berbagai macam teori-teori konspirasi yang sangat luas gitu, yang kemudian bahkan dibicarakan. Itu aja udah memberikan satu bentuk bukti bahwa filmmaker Indonesia mau kok dan mampu kemudian untuk berusaha menemukan hal-hal yang lebih baik ke depannya gitu. Jadi ya semoga Kodrat bisa menjadi salah satu dari bagian yang baik itu. Iya. Amin. Kodrat sendiri bukan IP yang sudah besar Mbak sebelumnya. Biasanya kan beberapa memang sudah punya IP yang besar gitu, atau enggak remake dari film terdahulu gitu. Nah, Kodrat ini muncul dengan berani gitu menawarkan sebuah IP yang baru, yang belum pernah ada sebelumnya gitu loh. Dan ketika ini nanti insya Allah bisa menjadi satu film yang sukses ke depannya, akan menambah deretan IP di film horor yang beraneka ragam gitu kan. Amin. Gitu loh kan, rata-rata yang sudah itu memang punya IP yang panjang gitu. Nah ini kita punya IP baru nih yang kita tawarkan untuk pencinta horor Indonesia gitu. Kalau misal ini sampai nanti booming, amin semoga, berarti akan ada lanjutannya lagi berarti ya? Itu semua tergantung dari hasil film Kodrat saat dirilis di bioskop tentunya. Jadi dengan ini malah kami justru
mengajak teman-teman semua untuk mendukung film Kodrat dengan nonton seramai-ramainya di tanggal 27 Oktober agar filmnya punya kesempatan pada saat memang dia disambut dengan baik, tentunya kesempatan ke depan itu nanti akan terbuka. Amin. Amin. Siap. Ya, tanggal 27 Oktober ya Bang ya, di seluruh bioskop tanah air. Mungkin satu statement dari Bang Charles dulu. Kenapa harus nonton film ini? Karena kami membuatnya dengan sepenuh hati. Sehingga tentunya kami berharap apa yang kami buat bisa menjadi sebuah karya yang juga diamini dan diterima oleh masyarakat dan penontonnya. Mengutip perkataan teman saya dan kakak saya, teman saya maksudnya Mas Imron, kakak saya maksudnya Linda Gozali, besar harapan kami dari para pembuat agar saat penonton nanti ditanya, apa film horor yang kalian suka atau yang kalian ingat? Kodrat adalah salah satu jawaban yang ada di hati mereka. Amin, amin. Kalau Bang Vino apa? Kenapa teman-teman harus menonton film ini di antara banyak varian film horor lainnya? Karena dalam sejarah panjang film Indonesia belum ada film horor yang ada Vino G. Bastian ya Mbak. Oh ya benar, ini salah satu poin nggak akan dimenangkan yang lain ya. Betul. Ya, ada banyak poin-poin lainnya yang cukup menarik yang tadi sudah kita ulas. Oke, Bang Imran, mungkin ada closing statement. Kenapa kita harus nonton film Kodrat tanggal 27 Oktober nanti? Oke, kenapa kita harus nonton film Kodrat? Film Kodrat itu memotret kenyataan kehidupan masyarakat dalam hidup bersosial, bermasyarakat, beragama, tanpa yang dipotret itu merasa digurui. Dalam luar biasa. Lewat film. Ya, keren sekali. Kak Caca, apa closing statement? Kenapa teman-teman harus nonton film Kodrat? Kenapa? Seperti dari Charles bilang, film ini adalah entertainment dan saya rasa kenapa harus menonton? Selain untuk mendukung film Indonesia, saya rasa keluar dari bioskop akan membawa apa ya? Aduh, aku mau ngomong tuh takut spoiler, jadinya aku bingung. Tapi yang pasti it's a feel good movie gitu. Setelah keluar tuh pasti rasanya aku gak bisa menyebut kata-katanya. Setelah keluar rasanya rasanya bukan ya. Rasanya Kayak gimana sih? Kayak inspired terus kayak seneng, kayak puas gitu nontonnya gitu. Bercampur-campur ya. Pulang tuh kayaknya seneng gitu. Abis nonton film ini tuh seneng gitu. Gitulah kan. Ya, seneng. Saya nggak bisa ngomong kata-kata yang lain. Jadi teman-teman kalau pengen ngerasain bagaimana senengnya nonton film horor, jangan lupa untuk nonton Kodrat ya kayak tanggal 27 Oktober nanti. Tepat. Kalau tadi sudah banyak banget dibahas, kayaknya memang sangat menarik dan akan beda karena karakter, bagaimana pemilihan cerita, alur cerita, latar belakangnya beda dengan yang lainnya. Dan yang pasti yang pasti menang dibanding film lain adalah ini film pertamanya dari Bang Vino G. Bastian. Iya. Itu joke saya loh Mbak. Tapi benar ya. Ini film bersejarah minimal buat Bang Vino ya. Terima kasih untuk Bang Vino G. Bastian, Kak Marsha Timothy, Bang Charles Gozali dan Bang Imron Ayiku ya dari film Kayu Mbak. Ayi Kayu. Iya. Ayi Kayu. Tadi aku di ini. Oh iya, Ayi Kayu. Bang Imron Ayi Kayu sebagai co-sutradara film Kodrat. Teman-teman semuanya jangan lupa untuk nonton karena 1 jam tadi kita udah ngobrol banyak. Kalau bingung reviewnya seperti apa, dengerin dulu. Lihat di Solo Post TV nggak apa-apa sebelum berangkat nonton ke bioskop. Tanggal 27 Oktober di seluruh bioskop tanah air. Jangan lupa nonton film Kodrat. Terima kasih teman-teman sudah mampir di Solo Post. Sehat selalu dan sukses untuk filmnya. Sehat selalu, amin. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih juga untuk Sobat Expos yang masih bersama saya dan juga teman-teman 1 jam sudah berakhir, nggak kerasa, dan jangan lupa untuk ke bioskop nonton film Kodrat.